itu ada yang mengatakan kalau kita membersihkan istinja yang buang air kecil itu kan, kalau memasukkan kalau kita bersihkan itu memasukkannya ke dalam lubangnya sedikit, ke dalam lubang kemaluan itu katanya batal. Padahal kalau misalnya kalau tidak kita bersihkan di dalam lubang itu, biasanya di mulutnya itu masih ada air-airnya. Batal puasa maksudnya. Bagaimana caranya supaya kita bersihkan itu tidak batal puasanya? Baik. Tidak memasukkan air gitu. Ya udah gitu aja. Baik, terima kasih. Baik. Baik, subhanallah. Makasih, terima kasih. Baik, biasa. Silakan langsung dijawab ya. Baik. Yang kedua, masalah istinja. Istinja tidak harus sampai dibuka. Memang betul dibuka. Kenapa harus dibuka? Itu namanya waswas. Cukup. Sudah Allah atur semuanya. Bahwasanya cara mencucikan ini kalau perempuan adalah cukup dengan perut jemari ke wilayah tersebut sudah bersih itu. Ada pun laki-laki di luarnya saja dikuyur, selesai. Tidak harus dibuka sampai masuk ke dalam. Itu justru bikin waswas. Bikin waswas dan bikin tidak sehat. Sampai dibuka bagaimana, nggak usah. Itu cukup. mungkin untuk bagian lubang belakang mungkin ya. Sama, nggak harus cukup dilap dari luarnya saja selesai. Kalau mau ke dalam malah tidak begitu, tidak seharusnya begitu. Tidak diajarkan seperti itu. Kalau lubang belakang cukup dengan perut jemari digini, selesai. Tidak urus sampai masuk ke dalam dan batal puasanya. Dan memang biarpun tidak puasa tidak seharusnya seperti itu. Setelah itu sudah dikasih batas oleh Allah dan sudah Allah, subhanallah, desain Allah sudah luar biasa. Setelah itu keluar dibersihkan dari luar sudah bersih, dalam juga bersih, sudah selesai. Kalau masalah tidak bersih perasaan, kalau memang dikorek-korek kita semua kotor kita. Kalau dikorek-korek semuanya akan menjadi kotor nanti, nggak? Bahkan begitu. Petunjuk adalah para ulama atau sudah cukup begitu saja, selesai. Dilap dan dibasuh dari luar sudah selesai. Seperti itu. Jangan kebawa kepada was-was, itu merepotkan kita juga, dan itu adalah bisikan, dan itu adalah godaan setan, bisa menjadi sebab kita tidak khusyuk dalam beribadah. Sudah beribadah dalam sholat masih mikir kayak begitu. Gimana bisa khusyuk mentadabburi firman-firman yang dibacanya? Kenapa? Dia masih mikir istinja, dan itulah bahaya waswas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Dan mungkin sedikit Bu ya, mungkin ada sebagian orang kadang merasa was-was, mohon maaf, dalam beristinja untuk di daerah belakang seperti itu Bu ya. Karena ada sebagian orang yang kadang kena ambeien gitu Bu ya. Sehingga kadang mohon maaf ketika hanya sekedar dibersihkan begitu kadang masih kurang maksimal Bu ya, jika hanya sekedar dengan permukaan saja. Seperti itu gimana solusinya Bu ya? Jadi cukup dugaan saja tanpa harus diseksa. Nggak perlu harus dengan mohon maaf diperiksa dengan kapas terlebih dahulu untuk tidak diajarkan semacam itu. Cuma diduga sudah bersih, selesai. Baik, bahkan tidak disunnahkan untuk melihat lagi. Dan juga untuk mencium juga tidak disunahkan. Makruh malah. Ya, jadi harus seperti itu. Jadi belajar itu mudah, jangan dibikin susah orang karena sudah. Kalau ada sisa-sisa asalkan tidak sengaja kita tinggal, kemudian Allah Maha. Kalau misal mohon maaf Bu ya, pada waktu ketika membersihkan istinja itu dia sudah ngerasa bersih Bu ya, lalu dia melakukan ibadah sholat dan sebagainya, dan mohon maaf ketika akhirnya dia kok pengen ke kamar mandi kembali, dan ketika akan bersihnya kok merasa ada sisa yang tadi dari sebelumnya Bu ya misalnya, itu apakah menjadikan sholat sebelumnya batal Bu? Tidak usah, kalau tidak yakin. Karena mungkin bisa dari yang bagaimana? Berarti kalau tidak yakin, misalnya posisinya tempat di celananya atau di mana, atau kering itu. Kalau sudah dia yakin bahwasanya itu dari yang tadi, tidak sah sholatnya. Begitu, ya. Cuman kalau mungkin saja keluar baru, maka itu adalah dianggap baru, sholatnya tetap sah. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu atas jawabannya.